Khutbah Jumat oleh M. Haris, edisi akhir Alhamdulillah. tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wiqaf. Alladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq. Wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq. وطيب أسرار القاصدين بطيب سنائه في الدين وفاق وسقى أرباب معاملاته من لذيذ مناجته شرابا عذبا مذاق فأقبلوا لطلب المراضيه على أقدام السباق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البرزة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراق نرجو بها النجاة من نار شديدة الأحراق وأن يهون بها علينا كرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع الطباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam. Itulah ungkapan yang paling layak terungkap dari lisan kita selaku hamba yang dhaif, yang lemah tak berdaya. Allah masih karuniakan kita nikmat iman wal islam. Sehingga nikmat iman Islam itulah menghadirkan kita di rumahnya yang suci, di Masjid Al-Anwar yang sama-sama kita cintai. Tanpa iman dan Islam, tentunya kita tidak akan berada di tempat ini. Begitu juga nikmat sehat, sempat Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita setiap hari Jumat, yaitu menghadiri salat Jumat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila panggilan telah dikumandangkan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah engkau penuhi panggilan Allah itu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Wazarul bai', tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, di tengah-tengah kesibukan kita dengan perkara dunia, kita Allah gerakkan langkahnya menuju rumahnya ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam
manusia agung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita mencintainya, kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator cinta kita kepada manusia suci tersebut pada Muhammad adalah banyak-banyak berselawat kepadanya. Untuk itu, mari dengan penuh kerinduan dan kecintaan di dalam hati kita berselawat, ungkapkan dengan lisan kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan salawat itu kelak kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib tidak lupa mengajak diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Oleh karenanya, semoga dari khutbah ke khutbah berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari mimbar Jumat ke mimbar Jumat berikutnya, kita senantiasa terus berkembang menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktunya kita kembali dipanggil oleh Israel menghadap Allah, kita dalam keadaan takwa Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita maklum, saat ini kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, tepatnya 28 Zulhijjah sebagai akhir daripada tahun Hijriah. Kini kita tengah berada di dalamnya. Berbagai pelajaran yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita ambil dari 2 bulan haram yang telah kita lalui sejak Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sebentar lagi kita memasuki bulan haram juga, yaitu Muharram. Kita diberikan oleh Allah lipatan-lipatan ganjaran pahala beramal di dalamnya. Maka mari kita manfaatkan kesempatan emas. Kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah di bulan-bulan haram ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang positif, sehingga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas positif tentunya sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bihusnin niyah, dengan memasang niat yang baik. Bahwa amal soleh tidaklah terbatas merupakan sholat, puasa, zakat, haji saja, tetapi amal soleh adalah seluruh aktivitas kita yang kesemuanya itu kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nilainya di bulan-bulan haram ini berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal yang paling penting mengakhiri setiap tahun perjalanan hidup kita ini, bahwa waktu akan terus berjalan dan kita tidak tahu di tahun keberapa kita akan mengakhiri hidup kita masing-masing. Yang jelas, kematian itu pasti, sebagaimana kehidupan yang pasti kita jalani setiap hari 24 jam dalam hidup kita. Kematian pun akan selalu mengintai kita di antara 24 jam yang ada, mungkin di jam 1 atau mungkin di jam ke-24-nya. Yang jelas, kematian itu pasti akan kita alami. Artinya akhir aktivitas kita telah Allah tetapkan masing-masing. Oleh karenanya, di akhir tahun 1445 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang pernah engkau lakukan di masa lalu sejak awal 1445 Hijriah. Untuk apa? Ligodin, untuk perbaikan kita di tahun besok. Kita diperintahkan oleh Allah untuk muhasabah, menghitung-hitung diri kita. Sudah berapa persen perintah Allah telah kita laksanakan, atau bahkan berapa macam larangan-larangan yang telah kita langgar. Itu menjadi renungan kita untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Bahwa tinggal 1 atau 2 hari kita akan pindah tahun menuju tahun 1446 Hijriah. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Karena kita tidak tahu apakah kita dapat menutup tahun ini, ataukah kita di penghujung tahun ini kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari menjadi bahan renungan kita masing-masing, agar kehidupan kita semakin bertambah usia ini semakin bermanfaat, agar kita masuk dalam sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia lainnya, bukan individualis. Yang penting dirinya sudah baik, yang penting dirinya sudah soleh, yang penting dirinya sudah sejahtera, tanpa memikirkan nasib orang lain. Itu bukanlah orang yang terbaik, kata Nabi. Tapi orang yang terbaik adalah selain mementingkan dirinya, dia juga memperhatikan orang-orang sekitarnya. Ampa'uhum linnas. Inilah yang kita kejar dalam kehidupan kita. Yang tersisa kita tidak tahu. Waktu milik kita adalah saat ini. Karena waktu dibagi 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, 1 menit yang lalu adalah masa lalu kita yang tidak bisa kita tarik kembali. Dan waktu milik kita adalah waktu emas milik kita saat ini. Maka manfaatlah waktu saat ini untuk bertakarrub kepada Allah. Adapun waktu esok nanti itu adalah belum tentu milik kita. Waktu nanti apakah 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, belum tentu akan kita jalani. Oleh karenanya, waktu milik kita adalah saat ini. Maka teruslah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 3 aspek dalam hidup kita, qalbi, qauli, dan fi'li kita. Niat kita terus kita tata agar niat-niat itu diridhoi oleh Allah. Ucapan-ucapan kita, qauli kita, selalu kita mengatakan hal-hal baik yang diperintahkan Allah, agar ucapan lisan ini mendapatkan ridha Allah. Fi'li, perbuatan kita, selalulah kita tata, lakukan hal-hal yang baik yang Allah perintahkan dan tinggalkan dilarang, agar qalbi, hati, qauli, lisan, dan fi'li, perbuatan kita selalu mendatangkan manfaat untuk diri dan orang-orang sekitar kita. Itulah yang Allah didik kita melalui sholat yang terdiri dari 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hari esok adalah hari yang masih belum tentu milik kita. Namun kita harus memiliki semangat yang kuat bahwa esok kita masih diberi kesempatan untuk berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merencanakan hal-hal baik dalam hidup kita, bahwa esok kita akan melakukan yang baik, bahwa lusa kita akan melakukan yang baik. Bahkan kita bertekad hingga malaikat Israel datang menjemput kita, datang mencabut nyawa kita. Kita bertekad dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita menata dan meniti sisa kehidupan kita
lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa rukna Mustafa lana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia melakukan amal soleh dalam keadaan iman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Dia akan diberikan kehidupan yang sejahtera, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Kalau kita sudah diberikan hayatan thayyibah, fa insyaallah otomatis kita akan diberikan akhir hidup yang baik pula. Karena dua cita-cita mulia inilah yang menjadi cita-cita tertinggi kita. Bagaimana sisa hidup kita ini menjadi hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang sejahtera, hidup yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Dan akhir hayat kita nanti dapat kita mengumandangkan kalimah tauhid la ilaha illallah sebagai pertanda bahwa kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan sekali lagi melalui mimbar Jumat yang mulia ini kita terus bertekad sisa hidup kita insya Allah lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, dan kita mengajak segenap keluarga, sahabat, kerabat, masyarakat, umat Islam seluruhnya untuk selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar kita terhindar daripada kelompok orang-orang yang merugi, sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi, illa kecuali 4 orang yang tidak merugi adalah alladzina amanu, yang selalu melihara imannya, wa amilus solihat, yang terus termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang senantiasa saling menasihati mengingatkan pentingnya kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan orang selalu saling memperingati, saling menasihati pentingnya bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Hadirin rahimani rahimakumullah, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi doa-doa dan harapan kita di tahun 1446 Hijriah yang akan datang ini, Allah bimbing kita menjadi hambanya yang soleh, hambanya yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna ya Allah khairid dunya wal akhirah
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور القرآن، ونور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام، ونور قلوبنا بنور العلم والمعرفة، وألبسنا لباس التقوى والاستقامة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة، واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا ثم صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف التناسل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله